Beneficiary ownership itu penerimaan manfaat itu memang banyak memberikan manfaat kepada bisnis, perkembangan ekonomi nasional. Kalau investormu bilang nggak usah diakuin deh saya nggak apa-apa, yang penting nanti ada keuntungan saya dibagi ya. Siapa tahu duit yang dititipin ke kamu hasil TPPU. Perluas networking, perluas kegiatanmu. Betul. Banyak kegiatan kampus, intrakampus, ekstra kampus yang bisa diikuti. Temanmu sekarang siapa tahu jodoh bisnis, relasi usaha, itu sangat penting. Kita mengundang, ini adalah salah satu ikon yang ada di Universitas Diponegoro. Beliau adalah seorang guru besar yang akan hadir bersama kita di sini. Sebentar Bu, ini saya ngolor-ngolor sambil nyari nama Ibu nih Bu. Seorang yang sudah sangat terkenal di kampus, yang beliau siapapun akan mengenal beliau. Bu, dan marahin Bu, Bu, marahin Bu, nggak ada namanya Bu, marahin Bu, marahin. Coba kenalan dulu. Profesor Parawita. Sehat ya Bu ya. Nah Mas Akbar, Prof inilah yang akan menceritakan, menjelaskan terutama kepada kita. Nih tadi Prof, Pak Menteri bilang ada banyak sekali sebenarnya program-program yang dibuat atau dirancang untuk bisa memberikan kemudahan ya Pak Menteri ya. Untuk mendorong, tadi Bu Shirley ingatkan jangan tunggu lulus dulu baru mulai kita berkarya gitu. Salah satunya juga dengan menjadi usahawan gitu. Nah mungkin Prof bisa cerita, sekarang itu kan jadi rumors nih, bener nggak tuh bisnis kuliner, bisnis skincare, ini kayaknya nih dituduh-tuduh tiba-tiba muncul jadi orang kaya, serta-merta nggak kita tuduh dia bisa jadi ini untuk mencuci uang gitu ya, termasuk Pak Menteri bilang bisa jadi nggak tuh yang masuk dari 1 juta korporasi yang dibekukan karena nggak jelas beneficiary ownership-nya. Silakan Prof. Izin ya Pak Menteri, Pak Ivan. Jadi mau cerita dulu nih Mbak, di Undip kita itu punya program kewirausahaan mahasiswa, dan program kewirausahaan mahasiswa ini banyak sekali manfaatnya untuk mahasiswa dan membawa prestasi bagi Undip juga. Mata kuliah kewirausahaan itu ada di semua prodi Pak Menteri. Dokter kah, insinyur kah, sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana ekonomi mendapat mata kuliah kewirausahaan. Dan kami mendorong mahasiswa juga untuk menjadi wirausahawan. Tapi satu hal harus dipegang, etika. Etika bisnis tetap utama. Jadi etika bisnis itu sudah diawali sejak awal pengen menjadi pengusaha. Legalitas, ikuti semua proses legalitasnya. Nah, mahasiswa itu bisnis yang paling mereka senangi startup, kuliner. Nah, bisnis-bisnis yang agak canggih-canggih. Coffee shop. Coffee shop saja sekarang trennya sudah agak berbeda. Dia mulai membawa konsep kopi kekinian dari biji, dari segala macam itu. Keren sekali. Jadi kembali seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Menteri, diutarakan oleh Ketua PPATK, beneficial ownership itu memang mandatoris seharusnya Pak Menteri. Harus dibuka secara wajib. Karena beneficiary ownership itu penerimaan manfaat itu memang banyak memberikan manfaat kepada bisnis, perkembangan ekonomi nasional. Tidak dinafikan bisnis-bisnis kecil itu butuh investor. Tapi itu tadi, kalau investormu bilang nggak usah diakuin deh saya nggak apa-apa, yang penting nanti ada keuntungan saya dibagi ya. Pada saatnya saya mau ambil uang saya, kembalikan ke saya ya. Jangan mau kalau seperti itu. Transparansi itu nomor 1. Itu untuk mencegah penyalahgunaan. Siapa tahu duit yang dititipin ke kamu hasil TPPU. Oke. Ya Izin kan? Bu, saya mau motong Mas. Saya WhatsApp deh Bu, saya WhatsApp. Kalau ada
keterbukaan itu akan memunculkan kepercayaan. Nah, Oke. di rumah tanggamu gitu juga kan? Nah, Oke, tapi izin yang mau saya tanyakan Bu, kan ada orang ditawarin modal, nyari modal kan susah Bu. Ada orang nawarin modal, kemudian dia nggak mau untuk dicantumkan menjadi beneficiary ownership. Kan dalam diharinya resiko apa sih yang akan diterima ini nih? Ini orang yang menerima tanpa mau mencantumkan ini yang punya uang itu tadi Bu. Resiko Pemilik apa? manfaatnya, Karena ya. menggiurkan loh Bu modal ini Bu. semua risiko akan ditanggung olehnya. Ini contoh apa? Contohnya, lu dapat duit 5 juta, Iya, sama bini lu dipakai beli gelang 6 juta. iya. Kan yang 1 juta bini lu bilang, yang 1 juta ntar nagih ke Mas Akbar ya. Risiko nggak? Resiko. Ada. Loh, saya sering gitu tuh. Tahu kan? Jadi kalau kita Oke. mau menerima investor Iya. atau pemilik manfaat dari Iya. usaha kita, Iya. tapi dia tidak mau transparan, Iya. trust kepada usaha kita juga akan turun. Oke. Yang kedua, kita seharusnya waspada. Kita harusnya bisa menilai investor kita. Shady kah? Clear kah? Iya. Bapak Menteri, Iya, Pak. kami Iya, Bu. kalau di kelas itu selalu bilang kepada mahasiswa, jangan jadi kupu-kupu. Apa itu? Kuliah pulang. Hmm, Perluas networking. Perluas kegiatanmu. betul. Banyak kegiatan kampus, intrakampus, ekstra kampus yang bisa diikuti. Temanmu sekarang, siapa tahu jodohmu 5 tahun, 10 tahun lagi. Jodoh tidak hanya perkawinan, jodoh bisnis, relasi usaha, itu sangat penting. Nah, tetapi teman kamu sekarang 5-10 tahun lagi dia menjadi apa kan kita tidak tahu. Nah, untuk menjaga trust itu dia harus juga jujur. Nah, cari investor yang mau jujur. Ya enggak Pak Ivan? Betul. Nah, itu. Oke, jadi networking pasangan teman itu menentukan suksesanmu. Jadi mencari partner bisnis, itu penting. Mirip Rekan ya? bisnis ini ya. Mirip seperti mencari partner atau pasangan hidup ya. Pasangan hidup, ya. Harus yang bisa dijaga atau bisa menjaga kepercayaan.